Bab 251. F***, Zhao Yu, jangan begitu tidak tahu malu. Liao Jingxian berkata dengan tidak sabar, aku sudah menjelaskan seluruh situasi ini kepada kalian berdua. Biar ku beritahu yang lain. Bahkan ketika kepala biro Zhou dibebaskan, dia tidak bisa kembali ke cabang Rongyang. Jadi, Rongyang harus stabil secepat mungkin. Saya mengerti bahwa Tang Zhaolong tidak berpikir sebelum bertindak, tetapi dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini, jadi para pemimpin mengangkatnya sebagai kepala biro di sini. Selain itu, kepala biro Hong telah mengirim instruksi agar Luan Xiao membantu Tang. Jadi, dalam waktu dekat, tugasmu di sini adalah untuk menetap. Miao Ying. Liao Jingxian menghela napas dan berkata kepadanya, sayang sekali. Jika kamu tidak bertarung dengan Liu Changhu, kamu akan menjadi kapten. Aku harap kamu bisa mengerti, jika kami mempromosikanmu sekarang, akan ada reaksi keras. Jadi, istirahatlah untuk saat ini. Sial, Zhao Yu meludah dan berpikir dalam hati bahwa jika Miao Ying tidak akan dipromosikan, dia juga tidak akan dipromosikan menjadi pemimpin tim. Miao Ying tidak mempermasalahkannya karena dia hanya tertarik untuk menyelidiki. Mengenai posisinya sebagai pemimpin tim atau kapten, dia tidak terlalu peduli. Baiklah, aku sudah menjelaskan semuanya. Di masa depan, kalian berdua harus menunjukkan rasa hormat kepada kepala biro Tang. Liao Jingxian berdiri dan berkata, aku harus kembali ke kantor polisi. Kalian berdua harus bersiap. Jika atasan tidak dapat memecahkan kasus kuping, mereka mungkin akan meminta bantuan kalian berdua. Zhao Yu, jika ada sesuatu, harap ingat untuk meneleponku terlebih dahulu. Jangan impulsif. Mengerti? Persetan denganmu. Itu hanya berhasil jika kau menjawab panggilan. Zhao Yu sangat marah. Liao, bukankah lebih baik jika kau mengklarifikasinya denganku terlebih dahulu daripada menungguku meneleponmu saat ada situasi seperti ini? Kita bertaruh dengan nyawa kita. Aku tahu. Liao Jingxian menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tapi aku sedang disibukkan dengan masalah Zhou. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kepala biro Liao. Tepat saat Liao Jingxian hendak meraih pintu, Miao Ying mengingatkannya. Zhao Qing berasal dari pasukan rahasia 8 merah, dan ada 2 dari mereka saat mereka menculik Hou Meng, jadi. Aku tahu. Liao Jingxian mengangguk. Jangan khawatir, para ahli tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan menangkap mereka semua. Ayah Yu tidak bisa melarikan diri. Kepala biro Liao selesai berbicara dan pergi. Aduh, Zhao Yu duduk di sofa dan merasa putus asa, seperti balon yang kehabisan udara. Bahunya penuh memar dan luka. Luka di bahunya terbuka lagi dan darah menodai bajunya. Zhao Yu, kata Miao Ying seolah-olah bebannya telah terbebas. Saya sudah bertanya. Pemerintah kota benar-benar membentuk tim khusus, dan itu adalah satuan tugas rahasia yang terdiri dari komisaris dari berbagai provinsi. Jadi, ini, kita akan kesampingkan dulu untuk sementara. Jika itu benar-benar geng kriminal, kita juga tidak bisa berurusan dengan mereka. Sial, Zhao Yu menghela napas dan meludah dengan marah, benar-benar menipu. Kita berdua salah paham. Para pemimpin yang buruk ini, aku heran bagaimana mereka bekerja. Seperti yang kukatakan, mereka tidak mungkin kekuatan gelap yang begitu kuat. Masyarakat yang damai selalu lebih baik. Benar, jawab Miao Ying, jika hanya ada satu penjahat, itu akan membuatku merasa jauh lebih baik. Zhao Yu merasakan hal yang sama. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersantai sebentar. Miao Ying mengeluh, tapi setelah ini, kurasa, aku tidak akan punya teman lagi. Hei, apa yang kau bicarakan? Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, bukankah aku temanmu? Bagaimana dengan Zhang Yaohui dan yang lainnya? Oh ya, dan aku hampir lupa, kau menyelamatkan hidupku hari ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jadi daging cincang sekarang. Baiklah, mari kita minum bir malam ini. Aku yang traktir, bagaimana menurutmu? Ya, Miao Ying berbaring di sofa dan berkata, sudah waktunya untuk bersantai. Bagaimana kalau begini, dia menunjuk luka Zhao Yu, mari kita istirahat dengan baik malam ini, dan kau bersihkan lukamu.
Ayo kita libur besok. Bagaimana kalau piknik? Aku tahu tempat dengan pemandangan yang sangat indah di Kinsan. Kedengarannya bagus. Zhao Yu setuju dan menggodanya, hanya kita berdua. Aku ahli dalam perang seks. Miao Ying meninju Zhao Yu dan berkata dengan tidak sabar, Zhao Yu, kenapa kamu selalu berbicara seperti ini? Dasar mesum. Miao Ying pergi dengan marah. Zhao Yu mencoba menjelaskan, salah paham. Maksudku perang, seperti serangan balik. Sial. Zhao Yu ingin memanggil Wang Xin dari Departemen Forensik untuk membersihkan lukanya, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun di sana. Jadi dia meninggalkan kantor polisi dan pergi ke klinik terdekat. Tepat ketika dia sedang membersihkan lukanya, Su Yang menelepon. Su Yang berbicara dengan hati-hati dan memberitahu dia bahwa dia telah mengetahui bahwa Zhou Andong telah dilaporkan secara anonim, dan masih diselidiki di salah satu pusat penahanan. Dia mendengar bahwa bukti-bukti itu sangat licik, dan sangat sulit untuk memverifikasi keasliannya. Itu bahkan terkait dengan kejahatan yang terjadi di luar negeri, yang sangat serius. Jadi masih dalam penyelidikan. Zhao Yu kemudian mengerti mengapa Liao Jingxian tidak mau berbagi rincian kejahatan tersebut karena kejahatan tersebut cukup serius. Kepala Biro Zhou sangat tidak beruntung karena terlibat. Jika itu benar-benar perbuatan ayah Yu, itu berarti kelompok kriminal tersebut sangat profesional. Setelah menutup telepon, dokter itu masih membersihkan luka Zhao Yu, tetapi pikirannya melayang jauh. Dia berpikir bahwa jika apa yang dikatakan kepala Biro Liao benar, maka ayah Yu ini pasti tidak bisa dimaafkan. Dia telah membunuh Kuping hanya untuk membalas dendam. Ketua tim Kuping yang malang bahkan tidak tahu mengapa dia dibunuh. Ketika Zhao Yu memikirkan Kuping, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang telah dia lihat di upacara peringatan. Kedua anaknya berduka dengan sangat tidak berdaya. Dia bersumpah di hadapan jenazah Kuping bahwa dia akan menemukan pembunuhnya dan membalas dendam atas namanya. Jika satuan tugas tidak dapat memecahkan kasus tersebut, dia akan terus menyelidiki sendiri sampai dia menemukan pembunuhnya. Selain itu, meskipun Kepala Biro Zhou telah menjelaskan semuanya, masih ada beberapa detail yang menarik perhatiannya. Pertama-tama, agen ganda di kantor polisi masih ada di sana, jadi dia harus berhati-hati. Kedua, meskipun dia dan yang lainnya tidak akan menyelidiki kasus Kuping lebih lanjut, itu tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya aman. Para penjahat sombong itu bahkan mungkin membalas dendam atas nama Zhao King. Jadi di masa depan, dia harus sangat berhati-hati. Meski begitu, setelah Zhao Yu mengetahui situasi tersebut, ia merasa lebih rileks. Ia tidak terlalu khawatir dan tegang. Ditambah lagi, ia memiliki kartu bank berisi lebih dari 10 juta di sakunya. Ia merasa berbeda dari sebelumnya. Setiap awan memiliki hikmah di baliknya. Zhao Yu berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan kembali hadiah uangnya sebesar 800.000, itu akan sangat hebat. Siapa yang tahu dia bisa mendapatkan tambahan. Tuan Liang telah bersikap baik kepadanya. Ia khawatir jumlah uang itu akan menyebabkan masalah bagi Zhao Yu, jadi ia bahkan menyewa seorang pengacara profesional untuk menyiapkan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen ini, berarti Tuan Liang tidak lagi memiliki hak untuk mengambil kembali uangnya. Selain hadiah uang tunai sebesar 800.000, ada sekitar setengah dari 2 juta yang dibagikannya kepada tim polisi. Zhao Yu bersikap adil. Dia telah memberikan uang sesuai dengan tabel pembagian hadiah uang tunai. Hanya Liu Changhu dan Zhou Andong yang belum menerima hadiah mereka. Menurut perhitungan Zhao Yu, ia seharusnya mendapat 878.000, tetapi ia hanya mendapat sekitar 940.000. Ia akan menghemat bagian kepala Biro Zhou, tetapi Liu Changhu tidak akan mendapat sepeser pun. 900.000 ditambah 8 juta yang ia dapatkan dari Liang Wanqian, dan di atas semua itu, ia memiliki uang yang diberikan Tuan Tao kepadanya. Ia kini telah menjadi seorang jutawan. Ya ampun, tiba-tiba, Zhao Yu menyadari, sekarang aku seorang jutawan. Bukankah begitu? Sekarang aku juga bisa membeli Phaeton. Sekarang aku punya uang. Aku kaya. Aku tidak tahu bagaimana menghabiskan semuanya. Haha.
Zhao Yu ingin tertawa tetapi dokter itu berteriak dan menariknya kembali ke dunia nyata. Hei, aku akan menjahitmu. Kenapa kamu begitu senang? Kamu baik-baik saja. Zhao Yu kemudian merasakan sakit dari lukanya dan menggertakkan giginya. Siapa yang tahu bahwa sistem keajaiban tiba-tiba bergabung dalam kelompok dan berbunyi, petualangan telah selesai. Persentase penyelesaian petualangan Anda hari ini adalah 100%. Selamat, Anda telah menerima 5 perangkat tak terlihat. Mohon terima. 100%. Melihat hasilnya, Zhao Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimana mungkin dia memperoleh tingkat penyelesaian yang sempurna? Dia juga memperoleh 5 item. Item kuat macam apa kali ini? Dia segera memeriksa inventarisnya, dan melihat bahwa 5 item baru itu disebut detektor jangka panjang. Tidak mungkin. Detektor jangka panjang. Apa itu? Zhao Yu bertanya-tanya. Mengklik ringkasan, sistem memulai pengenalannya. Item ini adalah item kelas 1, versi yang ditingkatkan dari detektor tak terlihat. Setelah digunakan, efeknya hanya setengah dari detektor tak terlihat, tetapi bertahan selama 10 hari. Oh, versi terbaru dari detektor tak terlihat. Zhao Yu berpikir kembali sebelum mengingat bahwa detektor tak terlihat adalah perangkat anti pengawasan, yang digunakan untuk mendeteksi segala jenis bug, perekam, kamera, pelacak, serta bahan peledak. Tidak peduli apapun itu, detektor tak terlihat dapat mendeteksi hal-hal tersebut dengan sangat akurat. Zhao Yu akhirnya mengerti. Ternyata, detektor tak kasat mata itu hanya memiliki durasi 10 menit, dan hanya bisa digunakan untuk memeriksa pelacak. Karena versi yang ditingkatkan ini bisa digunakan selama 10 hari, sekali digunakan, artinya dalam waktu 10 hari, dia akan tahu apakah dia sedang dilacak atau disadap. Kalau begitu, benda ini cukup kuat. Mengapa aku tidak menggunakan satu saja sekarang? Pikir Zhao Yu. Aku punya 5 sekaligus. Karena dia berada dalam situasi yang cukup berbahaya, jika seseorang ingin menyerangnya, benda ini akan menjadi pertahanan yang bagus. Bagus. Setelah berpikir sejauh itu, Zhao Yu segera menggunakannya. Setelah menggunakannya, pikirannya langsung tertuju pada peta pengawasan. Setelah mengamati dengan saksama, dia dapat melihat dengan jelas lokasi pasti kamera pengintai di kantor polisi. Luar biasa. Dengan benda ini, Zhao Yu langsung merasa jauh lebih aman. Tak lama kemudian, dokter selesai mengobati lukanya dan memperingatkannya bahwa ia tidak boleh mandi dalam beberapa hari ke depan, dan tidak boleh melakukan olahraga berat. Semakin banyak istirahat yang ia dapatkan, semakin cepat pula pemulihannya. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih kepada dokter, Zhao Yu mengambil bahunya yang baru diperban dan kembali ke jalan Sanfeng. Dalam perjalanan, begitu ada perangkat pengintai yang memasuki jangkauan detektor, Zhao Yu langsung tahu. Tidak hanya menangkap lokasi mereka, tetapi detektor bahkan dapat mendeteksi kamera pengintai mana yang bermasalah, atau tidak berfungsi. Zhao Yu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ini memang barang kelas 1, dan khasiatnya hanya setengahnya. Jika itu barang asli, maka kemampuan mendeteksinya akan lebih baik lagi. Panduan terbaik untuk melembabkan kulit Anda ringkasan perawatan kulit. Setelah memasuki rumah, Zhao Yu sengaja berjalan-jalan sebentar, tidak ada sesuatu yang mencurigakan muncul di detektor, menandakan keselamatannya. Mengingat ia belum makan malam, ia hanya memesan makanan yang diantar. Karena ia cukup kaya, ia memutuskan untuk sedikit lebih mewah dan mendapatkan makanan yang diantar paling mahal. Jika ditotal, semuanya menjadi 108 yuan. Mewah. Zhao Yu mengambil sebotol bir dan makan sambil minum. Pada saat itu, teleponnya berdering. Miao Ying memberitahunya lewat WeChat untuk bertemu pukul 9 pagi di depan kantor polisi. Dia sudah memberitahu kepala Biro Luan. Dia meminta Zhao Yu untuk memberitahu Zhang Yingwei, Lan Bo, dan beberapa teman baiknya, dan meminta semua orang untuk menyiapkan sesuatu untuk BBQ. Melihat pesan ini, Zhao Yu tersenyum sedikit. Sepertinya Miao Renfeng benar-benar peduli padanya. Hahaha, besok, semoga aku bisa mendapatkan heksagram, kan? Pikirnya. Dengan begitu, dia bisa menggunakan BBQ sebagai cara untuk lebih dekat dengan pemimpin tim yang cantik itu. Berpikir sejauh itu,
Zhao Yu segera membuat pesan grup dan menambahkan Zhang Jingfeng dan yang lainnya untuk membahas rencana barbeque besok. Begitu semua orang mendengar tentang kesempatan untuk bersantai ini, para anggota tim merasa sangat senang. Masing-masing dari mereka dengan bersemangat mendaftar untuk membawa sesuatu ke acara BBQ. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Yu bahkan menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video dengan Hua dan memeriksa keadaan Daheng yang masih beristirahat. Kaki Daheng sudah sembuh, tetapi dia masih belum bisa berjalan dengan bebas. Kakinya dijaga tetap stabil oleh mesin. Namun, dia tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan saat melihat Zhao Yu di telepon, dia menyalak dengan gembira. Sebenarnya, setelah sekian hari tidak bertemu Daheng, Zhao Yu sebenarnya agak merindukannya. Zhao Yu hanya memperingatkan Daheng agar tidak makan kotoran lagi. Malam itu, meski Zhao Yu memimpikannya sekumpulan adegan yang berkaitan dengan bunuh diri Zhao Qing, tetapi secara keseluruhan, dia tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, begitu sinar matahari pertama masuk ke kamarnya, dia bangun pagi-pagi sekali, berharap menemukan heksagram yang bagus. Dia terus berharap menemukan heksagram, yang melambangkan wanita, berharap sesuatu akan terjadi pada Miao Ying. Namun, setelah mendengar penjelasan tentang heksagram itu, dia tercengang, jantungnya berdebar kencang. Sistem keajaiban diaktifkan, sistem melanjutkan seperti biasa. Heksagram, Zen Dui. Zen untuk bumi dan Dui untuk rawa, bumi berada di atas rawa, kegelapan datang, kemalangan tampak dekat, jauhi bunga-bunga yang indah. Astaga, apa ini? Mendengar penjelasan heksagram ini, hati Zhao Yu serasa tertusuk batu. Baik heksagram, Zen, maupun penjelasan heksagram yang mengerikan itu sama-sama membuatnya takut. Dia hanya pernah mendapatkan heksagram, Zen, 2 kali sebelumnya. Pertama kali ketika dia menemukan kasus Mianling, dan yang kedua ketika Kuping meninggal. Lalu, bagaimana dengan kali ini? Mungkinkah, setiap kali heksagram, Zen, muncul, sesuatu yang besar terjadi? Jangan lewatkan manfaat pelembab ringkasan perawatan kulit. Ya Tuhan, tiba-tiba, Zhao Yu tidak bisa menghentikan jantungnya yang berdebar kencang, tubuhnya memanas karena ketakutan. Sistem keajaiban, tolong jangan permainkan aku seperti ini. Aku baru saja tidur nyenyak sekali, tapi kau malah membuat keributan lagi. Katanya dalam hati. Bukankah ini terlalu berlebihan? Zhao Yu gelisah hingga bingung. Jantungnya berdebar kencang dan stresnya memuncak, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Heksagram, Zen, datang terlalu tiba-tiba, apa artinya? Zhao Yu pertama-tama memikirkan keselamatannya sendiri. Bagaimanapun, tersangka Zhao Qing baru saja bunuh diri, dan kemudian dia tiba-tiba mendapat heksagram, Zen. Mungkinkah keduanya ada hubungannya? Zhao Qing melompat ke kematiannya tanpa ragu-ragu, jelas untuk melindungi organisasi kriminalnya sendiri. Jika seseorang bahkan tidak takut mati, maka... Oh tidak, tiba-tiba, Zhao Yu teringat acara barbeque Miao Ying. Mungkinkah, di acara barbeque itu, sesuatu akan terjadi? Itu sulit. Awalnya, Zhao Yu berpikir untuk meminta Miao Ying membatalkan acara barbeque, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, semua orang akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat, jadi dia seharusnya tidak ikut campur, bukan? Selain itu, dia bahkan tidak yakin di mana heksagram, Zen, akan aktif. Keajaiban itu tidak terlalu tepat sejak awal. Mungkin membatalkan acara barbeque akan menyebabkan lebih banyak bahaya. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, Zhao Yu hanya bisa menemui kelompok itu tepat waktu, dan menuju ke kedalaman Gunung Qin. Miao Ying, Zhang Jingfeng, Liang Huan, Li Beini, Zhang Yaohui, Liu, Lanbo semuanya hadir di sana. Liang Huan bahkan membawa serta putranya yang berusia 7 tahun, dengan mengatakan bahwa istrinya sedang sibuk hari itu dan tidak ada yang bisa menjaga anak itu. Kelompok itu membawa 3 mobil secara total, milik Miao Ying, Liang Huan, dan Lanbo. Yang mengejutkan Zhao Yu, Miao Ying tidak mengendarai Phaetonnya, tetapi malah mengendarai Land Rover baru. Mobil ini tidak semewah Phaeton, tetapi harganya masih lebih dari 1 juta yuan. Bagian dalamnya cukup luas, sangat cocok untuk dikendarai di alam liar.
Zhao Yu berpikir dalam hati, sepertinya Miao Ying bukan hanya orang kaya. Dia bahkan punya mobil cadangan yang luar biasa. Meskipun Zhao Yu sangat khawatir, rekan satu timnya semua gembira dan bahagia sekarang karena kasus Mianling telah berakhir, dan kasus Kuping bukan lagi urusan mereka. Mereka akhirnya punya waktu untuk bersenang-senang. Mereka berkendara selama hampir 2 jam sebelum akhirnya tiba di lokasi yang disebutkan Miao Ying. Semua orang melihat bahwa daerah itu memang indah dan tenang. Di tengah ketenangan itu, ada pohon-pohon tinggi dan sungai yang jernih dan indah. Sungai itu sedalam sekitar 1 meter, dan benar-benar bening, dengan ikan-ikan yang berenang dengan gembira. Burung-burung berkicau dengan riang, dan wangi bunga-bunga memenuhi daerah itu. Itu benar-benar surga. Begitu mobil berhenti, rombongan itu menemukan tempat kosong di tepi sungai dan mulai bersiap untuk makan siang. Putra Liang Huan ingin pergi menangkap ikan di air, jadi Liang Huan mengambil jaring ikan dan pergi untuk menjaga putranya. Miao Ying mengenakan jaket olahraga berwarna biru laut. Di bawah sinar matahari, dia tampak sangat segar. Rambutnya yang hitam dan licin seperti jamur bergoyang tertiup angin, mengikuti bentuk tubuhnya yang energik. Kulitnya halus dan pucat. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, terpesona olehnya. Namun, dia masih khawatir tentang heksagram, Zen, dan tidak bisa bersantai. Dia tidak bertingkah mesum, juga tidak menggodanya. Matanya mengamati sekeliling hutan, seolah-olah waspada. Meskipun detektor tak terlihat itu menyala sepanjang waktu, dia masih waspada, takut akan sesuatu. Zhao Yu, teriak Miao Ying dan membuat Zhao Yu ketakutan. Dasar bajingan, kenapa kau bertingkah aneh hari ini? Barang siapa yang kau curi? Katakan padaku, apa kau melakukan sesuatu padaku? Ya, meskipun ada sesuatu yang mengganggunya, Zhao Yu menutupinya dengan wajar. Kau menangkapku lagi. Sebenarnya, aku sedang berperang denganmu menggunakan imajinasiku. Kita bertarung sampai ke dalam air. Miao Ying tidak mencaci maki dia, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Yu, aku tahu kamu sakit parah. Apa yang kamu derita disebut kanker sampah, stadium akhir, terminal. Zhao Yu tengah duduk di atas sebuah batu di tepi kolam sementara Miao Ying berdiri, punggungnya menghadap air dengan kedua tangan di pinggang di depannya. Api pun menyala, diiringi dengan sorak-sorai rekan satu tim. Semua orang mulai bersiap untuk memanggang daging dengan penuh semangat. Namun, sorak-sorai yang keras membuat Zhao Yu takut, dan dia hampir jatuh ke batu. Miao Ying mencengkeram kerah baju Zhao Yu dan berteriak, Zhao Yu, dari apa yang kulihat, kamu merasa bersalah. Tentu saja, kamu selalu ada di hatiku. Meskipun dia sangat takut, dia tetap menutup mulutnya. Bajingan, Miao Ying menoleh, dan ketika dia yakin tidak ada yang memperhatikan, dia berbicara dengan lembut kepada Zhao Yu, kamu bilang kamu bertemu Zhao King kemarin, kan? Kamu sedang membeli sebotol air dan bertemu dengan tersangka. Itu tidak meyakinkan. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukannya? Zhao Yu ingin menjawab tetapi Miao Ying mengangkat tangannya dan mengancam, jika kau membicarakan omong kosong tentang teman-temanmu dari atas, aku akan merusak wajahmu. Jangan, Zhao Yu berpura-pura takut dan berkata, aku butuh wajah tampanku untuk mencium seorang gadis cantik. Ketua tim Miao, mengapa kau tidak memberitahuku? Jika aku tidak bertemu dengannya secara kebetulan, bagaimana aku bisa menemukan Zhao King? Itu mudah. Miao Ying melepaskan kerah bajunya dan tersenyum. Kau agen ganda, kau khawatir Zhao King akan ditemukan jadi kau pergi untuk membunuhnya. Zhao Yu menelan ludah dan merinding. Meskipun dia tidak tahu malu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kau mencoba menutupi kesalahanmu dengan menyalahkan orang lain. Sebenarnya, itu selalu kau. Tidak akan ada yang mencurigaimu sebagai agen ganda. Benar kan? Miao Ying tampak menakutkan. Zhao Yu terdiam. Dia tidak dapat menemukan alasan mengapa dia bukan agen ganda. Miao Ying tertawa histeris dan menepuk pipi Zhao Yu. Lihatlah wajah konyolmu. Akhirnya kau merasakan obatmu sendiri. Hehehe, tawa Miao Ying membuat Zhao Yu merasa senang, meskipun ia bingung. Jika kau agen ganda yang sakit.
Canda Miao Ying, kaulah yang bersikeras menyelidiki sejak awal. Apakah itu, kau mencoba melawan dirimu sendiri? Apakah kau memiliki kepribadian ganda? Oh, Zhao Yu tergagap. Jadi apa sekarang? Apa kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku? Cepat, katakan padaku. Bagaimana kau menemukan Zhao King? Aku tidak percaya kau punya begitu banyak kebetulan. Miao Ying terus mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Hei, Nona, Zhao Yu menjadi gila dan meminta maaf dengan tangan terkatup. Mengapa kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan itu hanya kebetulan? Aku jujur tentang apa yang kukatakan. Aku memegang foto Zhao King dan bertanya-tanya. Siapa yang tahu, tetapi kasir itu berhasil mengenali Zhao King, lalu memberitahuku bahwa dia baru saja membayar tagihan dan pergi ke toko roti di seberang. Lalu aku melihatnya. Itu dia. Aku bersumpah demi hidupku. Miao Ying menatap Zhao Yu dengan curiga. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Zhao Yu, apakah kamu ingat mengapa Zhao King pergi ke toko roti? Tentu saja, untuk membeli kue sebesar ini, Zhao Yu menunjukkan dengan tangannya dan berkata, kue ini pasti cukup mahal. Kue ulang tahun. Miao Ying terus bertanya. Tidak terlihat seperti kue ulang tahun. Bentuknya seperti silinder. Lalu dia melihatku mengejarnya. Kue itu, Zhao Yu mencoba mengingat. Kue itu, aku tidak tahu kapan dia kehilangannya. Pokoknya, saat aku mengejarnya, kue itu sudah hilang. Kenapa? Apa ada masalah? Menurutku, Zhao King, sebagai dirinya sendiri, tebak Miao Ying, tidak akan pergi ke toko roti sembarangan. Rasanya, agak aneh. Zhao Yu memikirkan teori Miao Ying dan setuju. Benar sekali. Apakah ada rahasia di dalam kue itu? Mengapa tidak pergi ke sana dan melihatnya di sore hari? Cek. Miao Ying mengernyitkan alisnya, memikirkan sesuatu yang lebih dari sekadar kue. Jangan lewatkan manfaat pelembab ringkasan perawatan kulit. Jika kita melihat videonya di sepanjang jalan, kita seharusnya bisa menemukan di mana dia kehilangan kuenya. Zhao Yu juga tenggelam dalam pikirannya. Kita bisa bertanya di toko roti juga. Sebelum Zhao Yu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sinar UV merah muncul di dada Miao Ying. Zhao Yu tidak ragu-ragu saat melihat titik merah itu. Dia berteriak dan mendorong Miao Ying ke dalam air. Splash! Keduanya jatuh ke sungai yang kedalamannya sekitar 1 meter. Meskipun saat itu awal musim panas, airnya masih agak dingin. Zhao Yu tidak terlalu peduli dan dengan cepat menyeret Miao Ying ke seberang sungai. Miao Ying didorong oleh Zhao Yu. Dia ingin mengatur napas, tetapi Zhao Yu khawatir dia akan tertembak. Jadi dia dengan cepat melompat untuk mendorongnya ke dalam air. Tepat saat Zhao Yu menahan Miao Ying, dia mendengar rekan satu timnya berteriak, Zhao kecil. Ketua tim Miao, apa yang terjadi? Cepatlah. Zhang Jingfeng mendesak rekan satu timnya untuk datang lebih cepat. Tidak mungkin. Bertarung lagi. Lan Bo takut. Bro, berhenti memukul, berhenti memukul. Li Bei ini panik. Zhao Yu merasa aneh. Jika memang ada orang bersenjata, rekan satu timnya seharusnya yang tertembak. Tepat saat dia hendak memperingatkan mereka, tidak ada gerakan lagi. Dan pada detektor tak kasat matanya, tidak ada apapun. Cipratan. Miao Ying tak dapat menahan napas lagi dan melompat keluar dari air serta membalikkan Zhao Yu. Miao Ying terengah-engah saat ia berenang cepat ke kolam. Rekan satu timnya segera membantunya berdiri. Pada saat itu, tatanan rambut jamur Miao Ying jatuh dan ia basah kuyup. Zhao Yu tersandung dan akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya untuk berdiri tegak. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Melihat putra Liang Huan bermain dengan mainan pria itu dan membidiknya, dia menyadari bahwa titik busuk itu berasal dari senjata itu. Bajingan ini, anak sialan ini, sungguh menipu. Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Zhao Yu menunjuk putra Liang Huan dan ingin memarahinya, tetapi Miao Ying memimpin dan memarahi Zhao Yu. Zhao Yu, apakah aku membunuh keluargamu? Dasar bajingan, apa yang ingin kau lakukan? Tidak. Zhao Yu segera melambaikan tangannya. Ini salah paham. Dengarkan penjelasanku. Bajingan. Miao Ying sangat marah.
Dia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah air di dekat Zhao Yu. Batu itu memercik dan Zhao Yu basah kuyup lagi. Tat tat tat, tat tat tat. Putra Liang Huan masih membidiknya dengan pistol mainan sambil menirukan tembakan. Baru ketika Liang Huan kembali dengan jaring ikan, putranya berkata dengan gembira kepada ayahnya, "Ayah, ayah, lihat. Aku menembak paman itu dan dia jatuh ke air." Miao Ying mengendarai mobilnya sendiri, jadi dia membawa baju ganti. Setelah beberapa saat, dia keluar mengenakan seragam olahraga berwarna merah. Namun, Zhao Yu benar-benar berbeda. Dia hanya mengenakan celana pendek pantai yang dipinjamkan Liang Huang, dan telanjang dari pinggang ke atas. Dia menggantung pakaiannya di sebuah cabang pohon dan mengeringkannya di atas api. Bahkan perbannya pun basah semua, dan lukanya terlihat. Dokter telah secara khusus mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menyiram lukanya dengan air. Sekarang semuanya hancur. Li Bei ini bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membantu Zhao Yu mendisinfeksi lukanya. "Senior, apa yang kalian lakukan? Tadi kalian bertengkar. Kok tiba-tiba kalian berakhir di air?" Huh. Zhao Yu mendesah 2 kali sambil menutupi wajahnya. "Jangan bicarakan itu. Itu hanya membuatku sedih." Setelah kegagalan Zhao Yu, suasana gembira tiba-tiba menjadi canggung. Semua orang fokus memasak daging, tetapi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Meskipun Miao Ying sudah berganti pakaian, dia masih kedinginan, jadi dia menghangatkan diri di dekat api unggun. Sambil menghangatkan diri, dia menyekap ponselnya dengan handuk. Melihat Miao Ying bermain-main dengan ponselnya, Zhao Yu juga mengeluarkan ponselnya sendiri. Untung saja ponsel dari kantor polisi itu anti-air, jadi tidak ada masalah. Namun, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di mana heksagram Zen akan muncul? Masalah besar apa yang akan muncul? Saat dia sedang berpikir, teleponnya berdering. Ketika dia melihatnya, itu adalah pemberitahuan darurat dari kantor polisi. Sebenarnya, bukan hanya Zhao Yu, semua telepon anggota tim berdering pada saat yang sama, dengan pesan yang sama, semua departemen harap perhatikan. Berikut ini adalah pemberitahuan darurat. Insiden tingkat pertama terjadi di daerah Rongyang, semua anggota tim harap menuju ke kantor polisi. Apa? Insiden tingkat pertama, sama seperti Zhao Yu, Lan Bo, dan Li Bei ini yang merupakan penyidik baru, mereka tidak tahu apa sebenarnya insiden tingkat pertama itu. Tepat saat Zhao Yu hendak bertanya, ponsel Miao Ying tiba-tiba berdering. Setelah mengangkatnya, ekspresinya berubah serius. Jelas, siapapun yang meneleponnya adalah pejabat tinggi, dan menelepon tentang sesuatu yang sangat penting. "Baik, Kepala Biro Luan, kami akan segera berangkat." Setelah selesai berbicara, Miao Ying menutup telepon. "Ada apa, Ketua Tim Miao?" Zhang Yaohui bertanya dengan gelisah. "Saya sudah lama bekerja di sini, tetapi saya belum pernah melihat insiden kelas 1. "Ya," seru Liu, "masalah besar apa yang muncul?" Cek. Miao Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Maaf, sepertinya acara barbeque kita harus dibatalkan. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Bank Qinsan di Jalan Yuhua dirampok. Kami harus segera ke sana dan menanganinya." "Apa? Perampokan bank?" Semua orang tercengang, tetapi Zhao Yu adalah orang pertama yang menggigil saat menyadarinya. "Hei, Bank Qinsan di Jalan Yuhua. Mengapa nama itu begitu familiar? Astaga, ada yang sebesar ini." Lan Bo berkata dengan kaget. "Kupikir perampokan bank hanya terjadi di film." "Gila, Ketua Tim Miao Ying, bagaimana situasinya sekarang?" "Detailnya belum diketahui, tapi para pelakunya sudah melarikan diri." Miao Ying membersihkan diri sambil menjawab, "Menurut Kepala Biro Luan, para pelakunya tidak mencuri dari meja resepsionis, atau emas apapun, tetapi dari brankas." Namun, saat dia berbicara, Zhao Yu tiba-tiba berteriak karena menyadari sesuatu. Karena kegembiraannya, pakaian itu jatuh dari dahan dan langsung masuk ke dalam api. Zhao Yu terkejut, dan segera meraih dahan, mencoba mengeluarkan pakaiannya. Hati-hati, Li Bei ini meraih ujung kain dan menariknya keluar. Untungnya,
Pakaiannya masih basah, jadi tidak terbakar, tetapi kotor karena arang. Sialan, Zhao Yu berteriak marah sambil berlari ke arah Miao Ying dengan gelisah. Kau, apa yang kau katakan? Kotak pengaman. Ya, memangnya kenapa? Saat Miao Ying menjawab, dia menahan keinginannya untuk memukul Zhao Yu. Apa yang sedang direncanakan Zhao Yu kali ini? Bukan hanya Miao Ying yang bingung, tetapi juga rekan setim lainnya. Mengapa Zhao Yu begitu bersemangat? Ah, aku jadi bertanya-tanya. Zhao Yu menepuk kakinya sambil berteriak, uangku. Uang kertas lama senilai 200.000 yuan itu ada di brankas bank. Ah, bagaimana mungkin aku tidak beruntung? Ah, tidak mungkin. Semua orang menoleh dan saling menatap. Miao Ying segera menghiburnya, Zhao Yu, dengarkan. Aku bilang Bank Qinsan di Jalan Yuhua. Aku tahu. Zhao Yu hampir menangis. Bank di Jalan Yuhua hanya memiliki fitur bank aman, jadi jelas aku menyimpannya di sana. Ah, uangku. Hatiku. Hei, teman-teman, apa yang kalian lakukan? Cepat, ayo pergi. Mari kita periksa. Uangku, keputusasaan dan rasa sakit Zhao Yu sangat besar. Seseorang yang tidak tahu situasinya akan mengira bahwa dia sedang berduka atas kematian anggota keluarga. Dalam perjalanan menuju Jalan Yuhua, Zhao Yu masih dalam keadaan gelisah. Ini terlalu aneh. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Mungkinkah insiden besar itu berarti uangnya telah dicuri? Oh, tiba-tiba dia teringat penjelasan heksagram. Itu adalah heksagram Zhen Dui. Selain Zhen, masih ada heksagram Dui yang melambangkan uang. Sepertinya kali ini, dia akan kehilangan banyak uang. Sistem, bukankah kau terlalu kejam? Jika aku tahu ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita, mengapa aku harus mengganggu Miao Ying di dalam air? Sekarang persahabatan yang nyaris tak berhasil kujalin dengan Miao Ying mungkin juga akan berakhir. Pikir Zhao Yu. Liang Huang juga. Kenapa dia membawa putranya? Kenapa ada penunjuk laser merah? Orang ini. Awalnya, Zhao Yu ingin bernegosiasi dengan Miao Ying tentang Zhao Qing dan kue itu, tetapi dengan kecelakaan baru ini, rekan satu tim telah memisahkan keduanya. Sekarang, Zhao Yu duduk di mobil Lanbo. Namun Zhao Yu merasa bahwa mengenai Zhao Qing, dia tidak boleh membiarkan kemungkinan apapun berlalu begitu saja. Selain itu, semakin lama mereka menundanya, semakin sulit menemukan kue itu. Meskipun dia akan menangani kasus perampokan dan karena itu tidak punya waktu untuk mengurus kue itu, mungkin dia harus memberitahu Liao Jingxian dan melihat apakah dia bisa mengirim beberapa profesional ke sana. Berpikir sejauh itu, Zhao Yu tidak berani menunggu, dan segera mengirim informasi tentang kue itu kepada Liao Jingxian. Namun, kemana perginya Liao Jingxian lagi? Setelah pesan itu dikirim, rasanya seperti telah dibuang ke laut, tidak ada tanggapan. Wah, menarik. Di dalam mobil, Lanbo berbicara dengan penuh semangat sambil mengemudi, perampokan bank. Omong-omong, apakah Tang Zhaolong dikutuk? Dia baru saja datang ke cabang Rongyang, dan sekarang ini terjadi. Ya, Liu mendesah. Itulah barbecue kita. Menurut kalian, apakah para perampok itu kuat? Sudah selama ini, mungkinkah mereka sudah tertangkap? Tanya Lanbo. Liu, cari tahu. Apakah ada yang mati? Jika ada yang mati, lebih baik kita berencana untuk begadang semalaman. Liu memasukkan kata sandinya, dan dengan cepat membuka informasi kasus baru. Namun, setelah beberapa kali melirik, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Ini aneh. Apa yang aneh? Tanya Lanbo, apakah ada yang mati? Tidak ada yang hidup dan mati, tapi, orang yang sudah mati saja yang mati. Mendengar kalimat aneh Liu, Lanbo dan Zhao Yu sama-sama bingung. Namun, ketika Zhao Yu tiba-tiba teringat pada heksagram Zhen, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Seluruh jalan Yuhua berada di bawah yurisdiksi cabang Rongyang. Karena pernah terjadi perampokan bank di jalan ini, maka jalan ini secara alami diserahkan kepada unit investigasi kasus utama di cabang Rongyang. Sesuai dengan instruksi Kepala Biro Luan, Miao Ying tidak langsung menuju kantor polisi,
tetapi membawa rekan-rekan yang pergi piknik bersama langsung ke tempat kejadian perkara. Karena mereka berada jauh di dalam gunung, tidak peduli seberapa cepat mereka melaju, mereka hanya berhasil sampai ke tempat kejadian perkara dalam waktu 1 jam. Bagi kota Qinsan yang tenang, perampokan bank menjadi berita besar. Ketika Miao Ying dan yang lainnya tiba di tempat kejadian perkara, area di sekitar bank dilarang keras untuk umum. Selain petugas polisi yang menangani kasus tersebut, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Pers yang mendengar rumor tersebut bergegas melaporkan berita tersebut. Mereka membuat beberapa tebakan, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di bank tersebut. Seperti dugaan Zhao Yu, ketika ia mengikuti Miao Ying ke bank, ia melihat semua detektif polisi lainnya, dan wajah yang dikenalnya, Tuan Tao. Tuan Tao adalah salah satu pemegang saham Bank Qinsan, juga salah satu orang yang membangun bank tersebut. Jika ada situasi yang serius, bagaimana mungkin ia tidak ada di sana? Itu sungguh kebetulan. Zhao Yu telah menyetorkan 200.000 lembar uang lama, yang diberikan kepadanya oleh Tuan Tao, ke bank yang dikelolanya. Namun pada akhirnya, bank itu dirampok. Itu sungguh hubungan yang rumit. Namun Tuan Tao sedang diperiksa oleh polisi sehingga ia tidak menyadari kedatangan Zhao Yu. Bagi cabang Rongyang, ini adalah masalah serius. Secara teknis, orang pertama yang seharusnya datang untuk menyelidiki adalah Kapten Liu Changhu. Namun, Liu Changhu dan Mao Wei telah dirawat di rumah sakit saat Miao Ying sedang cuti. Jadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan investigasi kriminal adalah Kepala Biro Luan. Namun, Kepala Biro wanita ini berpengalaman dalam investigasi kriminal. Ia memerintahkan detektif polisi untuk melacak tersangka dan mengamankan tempat kejadian perkara untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Departemen forensik berusaha sebaik mungkin untuk mencari bukti terkait. Kepala Biro Luan tampak lebih santai saat melihat Miao Ying akhirnya tiba. Ia berkata kepadanya, Miao Ying, akhirnya kau di sini. Aku baru saja mendapat perintah dari Kepala Biro Tang. Karena situasi khusus di kantor polisi, kaulah yang memimpin kasus ini. Baik tim A maupun tim B berada di bawah kendalimu. Tolong selesaikan kasus ini secepatnya dan tangkap tersangka. Ya, Miao Ying memberi hormat padanya. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas itu. Kepala Biro Luan mengangguk senang dan menjelaskan kasusnya kepada mereka. Pada pukul 12:05 siang sekelompok perampok bertopeng menyerbu ke belakang dengan senapan dan senapan laras panjang. Mereka mengambil alih seluruh situasi, termasuk petugas keamanan lobi, pelanggan, dan staf. Bagian yang aneh adalah mereka tidak mengambil uang tunai dari konter dan mereka tidak mencoba memasuki ruang penyimpanan uang, tetapi malah pergi ke sisi barat lobi. Itu adalah brankas penyimpanan uang di satu baris dengan ruang penyimpanan uang. Mereka membuka lebih dari 10 kotak penyimpanan uang dengan paksa dan mengambil barang-barang berharga secara selektif. Kotak penyimpanan uang adalah salah satu layanan yang mulai disediakan 10 tahun lalu oleh Bank Qinsan. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat yang aman bagi nasabah untuk menyimpan barang berharga mereka sementara bank memperoleh komisi. Layanan ini tidak disediakan secara luas. Sebagian besar bank tidak menyediakannya. Hanya beberapa bank swasta yang menyediakan layanan tersebut. Kotak penyimpanan uang di Bank Qinsan dibangun di dalam brankas seluas 80 meter persegi, disertai dengan langkah-langkah keamanan yang ketat. Nasabah yang datang untuk menyimpan barang-barang mereka diberi kerahasiaan yang tinggi. Tidak ada kamera pengawas di dalam brankas tersebut. Ketika nasabah menaruh barang-barang mereka juga tidak akan ditemani oleh siapapun. Dengan kata lain, selain nasabah itu sendiri, tidak ada orang lain yang akan tahu apa yang mereka taruh di dalam kotak yang telah ditentukan. Setelah nasabah melakukan registrasi, mereka hanya memerlukan 2 hal untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, kunci, dan kata sandi mereka. Kotak penyimpanan uang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi komisi yang harus dibayar. Misalnya, untuk dompet yang disimpan Zhao Yu di sini, ia memilih kotak berukuran sedang dan harus membayar 300 yuan per bulan. Itu dianggap cukup mahal. Karena tidak ada insiden lain, ini adalah kasus perampokan kotak penyimpanan uang pertama dalam sejarah Qinsan. Karena itu,
Agak sulit karena kotak-kotak penyimpanan uang itu dirahasiakan. Pertama, bank tidak tahu apa yang diambil perampok. Kedua, bank akan menghadapi masalah besar terkait ganti rugi. Jika nasabah meminta biaya ganti rugi yang tidak masuk akal, bank tidak punya pilihan selain mengganti rugi mereka. Meskipun hanya ada sekitar 10 kotak simpanan yang dibuka, jika ada kasus pengadilan, bank tersebut mungkin menghadapi konsekuensi seperti ditutup. Karena itu, Tuan Tao panik dan berharap polisi dapat menangkap para tersangka dengan cepat dan mengambil semua barang yang hilang. Tentu saja, Zhao Yu lebih cemas daripada Tuan Tao. Dia belum mendengarkan seluruh cerita sebelum dia berlari untuk memeriksa brankas kotak simpanan. Pencahayaan di dalam brankas itu cukup redup dan memancarkan aura suram. Saat itu, brankas itu berantakan. Ada banyak barang berserakan di lantai, seperti kotak perhiasan, kotak-kotak halus, dan juga beberapa permata. Para perampok pasti sangat kasar saat mereka berada di sana. Ada kalung mutiara yang rusak di lantai, dan mutiara seukuran kacang berserakan di mana-mana. Departemen forensik dengan hati-hati mengumpulkan bukti. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Xin, kepala departemen, juga ada di sana. Namun yang mengejutkan Zhao Yu adalah ekspresi serius di wajah rekan-rekannya dari forensik. Tidak ada yang berbicara dan mereka tampak sangat sedih. Sebagai kepala departemen, Wang Xin dan yang lainnya berkumpul di depan satu sisi kotak penyimpanan dan sedang melihat sesuatu dengan saksama. Zhao Yu tidak terlalu memperhatikan, tetapi bergegas ke kotak penyimpanan uangnya sendiri tempat ia menyimpan catatan-catatan lamanya. Dengan sekali pandang, ia merasakan hembusan udara dingin dan hampir pingsan di tempat. Kotaknya telah dibobol dan pintunya dibiarkan setengah terbuka. Aduh, perampok sialan. Ada lebih dari 100 kotak simpanan, tetapi kau hanya membuka 10 di antaranya, termasuk milikku. Aku benci kalian semua. Tunggu saja, aku akan menangkap kalian semua, Zhao Yu berpikir dalam hati dengan sedih. Zhao Yu tenggelam dalam pikirannya saat membuka kotak itu. Namun yang mengejutkannya adalah dompet yang diberikan Tuan Tao masih ada di dalam kotak itu, dan masih sama besarnya seperti sebelumnya. Apa-apaan ini? Tidak mungkin, pikirnya. Dia menundukkan tubuhnya dan membuka dompet itu. Uang di dalam dompet itu sama sekali tidak tersentuh. Ya ampun, dasar bajingan. Tiba-tiba, Zhao Yu bingung. Ini tidak masuk akal. Dengan begitu banyak uang di depan perampok, mengapa mereka tidak mengambilnya? Ini sangat tidak masuk akal. Apakah para perampok itu bahkan tidak peduli dengan uang tunai 200.000? Mereka pikir itu terlalu sedikit. Zhao Yu bertanya-tanya. Hei, Zhao Yu. Kepala Departemen Wang Xin melihat tindakan Zhao Yu dan menghentikannya. Jangan sentuh. Ini TKP. Jangan buat masalah. Ini milikku. Zhao Yu menunjuk dompet itu dan berkata, aku juga menyimpan sesuatu di sini. Kenapa kau ada di mana-mana? Wang Xin mengernyitkan alisnya dan berkata, pergilah. Kami masih sibuk. Letakkan benda itu. Siapa tahu, mungkin ada sidik jari di sana. Baiklah, Zhao Yu mengerti pentingnya hal itu dan segera mengembalikan dompet itu ke kotak penyimpanan barang berharga. Setelah Zhao Yu mengembalikan dompet itu ke tempat asalnya, dia bertanya-tanya mengapa para penyelidik tampak begitu serius. Dia mendengar Liu mengatakan bahwa ada mayat aneh di dalam brankas menurut laporan. Zhao Yu merasa aneh. Mengapa ada mayat? Mungkin para perampok itu berkonflik ketika mereka membagi harta rampasan dan berkelahi di antara mereka sendiri. Zhao Yu bertanya-tanya. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Zhao Yu berjalan ke arah Wang Xin dan yang lainnya dengan hati-hati. Akhirnya dia melihat mayat itu. Penampakannya membuat bulu kuduknya merinding. Tubuh yang menyusut itu jauh lebih kecil daripada yang ada dalam ingatan Zhao Yu. Selain itu, tubuhnya menghitam, lebih mirip daging busuk. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa tubuhnya berada di dalam kantong plastik vakum, hampir seperti semacam makanan kemasan yang biasa Anda lihat di toko. Bagian dalam kantong itu benar-benar kedap udara, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang kaku dan keras. Tubuh itu tergeletak miring dan mengecil. Meskipun lengannya melingkari tubuhnya yang menghitam, separuh wajahnya masih terlihat.
Rambut di dalamnya sangat jelas terlihat, dan tampak sangat mengerikan. Zhao Yu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Liu ketika dia mengatakan tidak ada yang mati kecuali orang yang sudah meninggal. Zhao Yu, bukankah sudah kubilang untuk tidak masuk? Wang Xin melihat Zhao Yu mendekati mayat itu dan berjalan mendekat, mencoba menghentikannya. Kepala Departemen Wang, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zhao Yu membelalak dan bingung. Ini sangat kecil. Mungkinkah ini seorang anak? Yu, ini bukan anak kecil, tapi orang tua. Hu Bin di sampingnya menjelaskan, mayatnya ada di dalam kantong vakum, itu sebabnya terlihat lebih kecil dari biasanya. Lalu, kenapa warnanya jadi hitam? Tanya Zhao Yu. Membusuk. Hu Bin menjelaskan lagi, meskipun tubuhnya disegel dengan vakum, bakteri di dalam tubuhnya tetap menyebabkannya membusuk. Namun, pembusukannya lebih sedikit dibandingkan dengan tubuh yang tidak disegel vakum. Lagi pula, sepertinya tubuh ini sudah cukup tua. Mengapa perampok bank itu mau mengambil mayat ini? Zhao Yu tidak mengerti. Sepertinya itu bukan barang yang ditinggalkan perampok. Wang Xin berusaha menjelaskan kepada Zhao Yu, dari tempat kejadian perkara, sepertinya itu disimpan di dalam kotak penyimpanan. Apa? Zhao Yu benar-benar tercengang, bahkan lebih tidak percaya dari sebelumnya. Tidak mungkin. Mayat di dalam kotak pengaman. Siapa yang gila itu? Bukankah baunya sangat menyengat? Tas vakum benar-benar anti bau. Selain itu, mayatnya berada di dalam kotak pengaman yang tertutup rapat. Lihat, Hu Bin menunjuk koper di samping mayat. Dari bekas tarikan, kita bisa tahu bahwa koper itu ditarik keluar dari kotak pengaman. Jadi, mayatnya seharusnya divakum, lalu dimasukkan ke dalam koper, lalu disimpan di kotak pengaman. 3 lapis perlindungan, jadi tidak akan ada yang tahu. Mengikuti gerakan Hu Bin, Zhao Yu melihat sebuah kotak pengaman berbentuk persegi panjang dengan banyak lapisan, pintunya telah dibuka paksa. Kotak pengaman semacam ini seharusnya yang paling mahal, menghabiskan biaya beberapa ribu setiap tahun. Biasanya orang tidak akan memilih kotak pengaman sebesar itu. Ya Tuhan! Zhao Yu merasakan hawa dingin merayapi punggungnya dan membuatnya merinding. Apa yang dipikirkannya adalah ada mayat yang disegel vakum di dalam kotak pengaman. Beberapa menit kemudian, sebagai ketua tim pengganti, Miao Ying juga ikut serta dalam penyelidikan kotak pengamanan. Meskipun dia sudah tahu situasinya, melihat mayat yang aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, terkejut dengan keanehan itu. Namun yang aneh bukan hanya ada mayat yang sangat tua di dalam kotak pengaman itu, tetapi identitas perampoknya juga sangat mencurigakan. Mengapa mereka hanya mengincar kotak pengaman? Lagi pula, dengan begitu banyak kotak pengaman di sana, bagaimana mungkin mereka hanya membobol 10 kotak saja? Lagi pula, mereka meninggalkan cukup banyak harta karun. Jelas para perampok itu tidak mengambil semuanya. Bahkan tas kulit Zhao Yu pun tidak disentuh. Mungkinkah perampok ini tidak datang untuk mengambil uang? Apakah mereka punya motif tersembunyi? Apakah ada hubungannya dengan mayat yang divakum ini? Apakah mereka sengaja mengeluarkan mayat itu dan meninggalkannya untuk polisi? Tapi kenapa? Pada saat ini, semua penyidik melapor kembali ke Miao Ying. Pertama, menurut CEO Bank, kotak pengaman ini menggunakan teknologi anti pencurian dari negara lain. Jika dibuka paksa, pintunya akan otomatis tertutup, dan udara di dalam ruangan akan disedot dalam waktu 10 detik, sehingga perampok akan langsung pingsan. Namun, teknologi anti pencurian belum aktif. Mereka sudah menemukan bahwa perampok secara preemptif memutus aliran listrik untuk sistem anti pencurian. Rupanya, lokasi aliran listrik biasanya tersembunyi, dan orang biasa tidak akan tahu di mana letaknya. Tak hanya itu, perampok tersebut memilih waktu yang sangat tepat saat para satpam bank sedang berganti shift. Tak hanya sedikitnya satpam yang ada di lobi, bahkan tidak ada seorang pun di ruang pengawasan. Jelas, para perampok ini mempersiapkan diri dengan baik untuk upaya ini, dan mereka sangat memahami seluk-beluk internal bank. Miao Ying segera memerintahkan para penyidik untuk membantu bank dan melihat apakah ini bisa dilakukan oleh seseorang di dalam bank. Dengan cepat, semua kamera pengawas bank dan para saksi ditemukan. Total ada 5 perampok, mereka mengenakan pakaian kamuflase,
membawa senapan, dan mengenakan masker wajah. Begitu mereka memasuki lobi bank, mereka langsung mengalahkan para pekerja. Beberapa pekerja mencoba memanggil polisi secara diam-diam, tetapi dihentikan oleh salah satu perampok. Para perampok menggunakan sandera untuk memaksa para pekerja menjauh dari meja kerja mereka, lalu mengumpulkan semua orang di sudut dan menutup pintu, tidak membiarkan siapapun masuk. Kemudian, meninggalkan dua perampok yang berjaga-jaga, tiga perampok lainnya membawa eksekutif lobi dan segera bergerak menuju brankas penyimpanan. Eksekutif itu tidak berani melawan dan membuka pintu brankas untuk mereka. Kemudian para perampok mengikat eksekutif itu, dan bahkan menutupi kepalanya dengan karung agar dia tidak dapat melihat proses pencurian mereka. Menurut sang eksekutif, sebelum memasuki area penyimpanan, ia melihat para perampok mengeluarkan kapak, linggis, dan semacamnya. Namun, saat mereka benar-benar berhasil mendobrak kunci, tidak ada banyak suara, dan hampir tidak butuh waktu lama. Mereka hanya butuh waktu 3 atau 5 menit sebelum pergi. Sang eksekutif diikat dengan sangat erat, dan akhirnya dilepaskan oleh pekerja lain. Rupanya, kotak pengaman itu memiliki fitur anti pencurian tersendiri. Jika dibuka paksa, kotak itu akan otomatis terkunci lagi. Rupanya, para perampok sudah meneliti kotak pengaman itu dan sudah bersiap sebelumnya. Seorang penyidik yang bertugas membuntuti para perampok itu mencatat bahwa setelah perampok selesai, mereka kabur dengan mobil van Nissan hitam. Menurut penyidik, mobil itu memasuki area lama kota di sekitar bank. Mereka menemukan mobil itu, tetapi para perampok sudah pergi. Selain itu, area itu sangat terbuka dan kurang pengawasan. Akan sulit menemukan video pengawasan yang layak. Para penyidik menemukan pakaian yang dikenakan para perampok saat melakukan perampokan, bahkan masker wajah dan senapan, tetapi mereka tidak menemukan barang berharga apapun. Jelas, para perampok mengganti pakaian mereka dan melarikan diri. Miao Ying segera memerintahkan kepolisian untuk menutup area tersebut, lalu menggeledah setiap rumah dan menangkap orang yang mencurigakan. Ia memerintahkan mereka untuk memberi perhatian khusus pada area tempat orang bisa bersembunyi, bahkan saluran pembuangan. Kemudian Miao Ying meminta para pelukis potret untuk segera menyelesaikan potret perampok dan membandingkannya dengan basis data untuk melihat apakah ada orang yang muncul. Terakhir, ia meminta Departemen Forensik untuk segera mencari tahu penyebab kematian mayat tersebut, dan untuk melihat apakah tubuh yang disegel vakum ini ada hubungannya dengan kasus perampokan misterius ini. Melihat semua anggota polisi begitu sibuk, Zhao Yu tidak dapat menahan rasa frustrasinya. Dia tidak bisa tidak menyalahkan sistem keajaiban. Masalah macam apa ini? Dia akhirnya akan beristirahat, tetapi tiba-tiba kasus aneh seperti ini muncul. Meskipun dia baru saja memulai kasus ini, Zhao Yu merasa para perampok ini pasti sudah siap. Ini adalah kasus yang direncanakan dengan cermat. Memecahkan kasus ini tidak akan mudah. Selain itu, mayat yang disegel vakum secara acak menambah kesulitan pada kasus ini. Mayat siapa ini? Apa yang terjadi? Matahari bersinar terik bagai bola api dan membakar hati seseorang. Ada butiran keringat seukuran kacang di dahi Zhao Yu, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Dia minum sebotol air, tetapi dia masih merasa haus. Dia berada di salah satu gang di kota tua bersama Lan Bo untuk memeriksa mobil yang ditinggalkan para perampok. Meskipun terdapat rumah-rumah satu lantai di area kota lama dan area kuil umum, tempat ini dekat dengan pusat kota, dan sebagian besar adalah penduduk pertama Kinsan. Banyak pengembang telah melirik sebidang tanah ini, tetapi karena berbagai alasan, mereka gagal merobohkan bangunan-bangunan tersebut. Dalam jangka panjang, hal itu memengaruhi citra kota. Jadi tempat ini telah menjadi masalah bagi pemerintah. Tempat di mana para perampok meninggalkan mobil itu berada di suatu tempat yang terbuka namun terpencil. Ada toilet umum tepat di sebelahnya. Toilet itu sangat bau dan penuh dengan lalat. Mobil itu adalah Nissan tua. Mobil itu tampak cukup usang. Mobil itu sendiri tidak terlalu luas. Akan sangat sempit jika 5 perampok masuk ke dalamnya. Menurut penyelidikan polisi, mobil itu dicuri dan dilaporkan hilang 2 malam sebelumnya. Jelas, mobil itu dicuri untuk melakukan kejahatan. Departemen Forensik menemukan banyak sidik jari di dalam mobil,
tetapi sulit untuk memastikan bahwa sidik jari itu ditinggalkan oleh para perampok. Dalam rekaman video, kelima perampok itu mengenakan sarung tangan. Jadi kemungkinan meninggalkan sidik jari tidak tinggi. Selain itu, para perampok meninggalkan seragam kamuflase dan topeng mereka di dalam mobil. Rekan-rekan dari Departemen Forensik senang melihat topeng-topeng itu karena mereka mungkin dapat menemukan kulit dan DNA di sana. Ketika mereka membuka bagasi mobil, mereka melihat semua senjata yang digunakan para perampok itu ada di sana. Namun yang mengejutkan adalah semua senjata itu palsu. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai senjata BB. Cek-cek. Para detektif polisi terkesima dan mengagumi keberanian para perampok itu dalam menggunakan senjata palsu untuk menipu orang-orang di bank. Zhao Yu tidak tahu mengapa dia merasa gelisah melihat semua ini. Dia tidak yakin apakah dia terlalu lelah atau ada alasan lain yang membuatnya tidak dapat fokus dan berpikir. Dia merasa bahwa kasus perampokan itu tidak biasa, dan ada banyak sisi yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya, jika dia adalah perampoknya, melarikan diri setelah melakukan kejahatan akan lebih masuk akal. Mengapa mereka datang ke sini? Tempat ini hampir berada di sebelah bank yang mereka rampok. Mereka bahkan tidak perlu 1 menit pun untuk melarikan diri jika mereka berkendara. Apa yang dipikirkan orang-orang itu? Apakah ada tempat yang bisa mereka sembunyikan? Atau apakah mereka seperti Li dan dari kasus tangan hilang, dan mereka benar-benar tinggal di sini? Mungkin perampok tidak jauh dari sana. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zhao Yu dan Lan Bo saling bertukar pikiran, tetapi Lan Bo dengan cepat membantah pemikirannya. Bro, kamu tidak tahu, tetapi sebelum kita datang ke sini, polisi membawa anjing pelacak untuk melacak mereka. Tetapi ku dengar baunya sudah hilang, jadi anjing pelacak itu berhenti di tempat-tempat yang ramai. Dengan kata lain, para perampok itu melarikan diri secara terpisah, dan jelas tidak ada di sini. Oh, begitu, pikir Zhao Yu. Pakaian ini, Lan Bo menunjuk pakaian di dalam mobil dan berkata, para perampok mengenakan ini saat mereka berada di bank. Sekarang setelah mereka meninggalkannya di sini, itu berarti mereka berganti pakaian lain. Yu, lihat sekeliling. Tidak ada kamera pengawas. Mereka berganti pakaian di sini dan menjadi orang yang berbeda. Jika mereka berganti pakaian biasa dan keluar dari sini, kita bahkan tidak akan mengenali mereka di video pengawas. Oh, dasar bajingan. Zhao Yu meludah. Sepertinya bajingan-bajingan ini sudah mengalaminya berkali-kali. Mereka pasti sudah siap. Tetapi, lanjut Lan Bo, jika kita menemukan rekaman video pengawasan di setiap persimpangan dan menyelidikinya, kurasa kita bisa menemukan mereka. Pertama, saat itu jam makan siang, jadi pasti banyak orang yang meninggalkan kawasan kota tua. Pasti ada hasilnya jika kita menginterogasi orang satu persatu. Kedua, tidak peduli bagaimana mereka menyamar, setelah mengambil begitu banyak barang, mereka pasti membawa ransel. Jadi, kita seharusnya bisa mengetahuinya. Meskipun Zhao Yu mengangguk berulang kali, dia merasa ada yang kurang. Apakah karena, uang 200.000 milikku ada di sana? Tanyanya, kotak penyimpanan aman di bank berisi barang-barang pribadi. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu apa yang telah diambil oleh para perampok itu. Jika mereka bahkan tidak tergoda oleh uang kertas 200.000 dolar itu, apa yang akan mereka ambil? Bagaimana jika mereka tidak merampok apapun, tetapi hanya membuat tempat itu berantakan? Mungkin mereka merampok bank bukan karena uang, tetapi karena alasan lain. Zhao Yu berpikir dalam hati. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat bahwa ia telah mendapatkan heksagram, kun gen. Tampaknya uangnya aman, artinya heksagram, gen, tidak menimbulkan masalah. Namun, bagaimana dengan heksagram, kun? Apakah itu merujuk pada perampokan bank? Atau apakah itu merujuk pada mayat yang disegel vakum di dalam brankas penyimpanan? Terjadinya perampokan besar seperti itu menggemparkan seluruh Kinsan dan menarik banyak perhatian. Kinsan selalu aman dan damai, hampir tidak pernah terjadi kejahatan serius seperti perampokan bank. Para pemimpin memberi prioritas utama pada kasus ini. Mereka meningkatkan tingkat keamanan kota dan mendirikan pos pemeriksaan di setiap persimpangan untuk menginterogasi orang-orang yang mencurigakan.
Terlepas dari tindakan apapun yang diambil oleh pihak berwenang di daerah sekitarnya, tugas utama penyelesaian kasus ini jatuh pada cabang Rongyang. Sepanjang sore, polisi dari cabang Rongyang benar-benar sibuk, dan semua orang berlarian kemana-mana untuk menyelidiki. Mereka bekerja keras dan tampak stres. Hingga hari mulai gelap, para detektif terus menyelidiki sebelum kembali ke cabang Rongyang. Mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dan segera mengadakan rapat darurat untuk menganalisis kasus tersebut. Sebagai kepala biro, Tang Zaolong terkejut dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Pertama, dia telah dipindahkan dari kantor cabang provinsi dan belum pernah melihat kasus sebesar ini sebelumnya, jadi dia panik dan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Kedua, dia mengalami beberapa aktivitas paranormal sehari sebelumnya di kantor, yang masih mengganggunya. Kapan dia pernah menemukan sesuatu yang begitu menakutkan? Di bawah pengawasan ketat, ada sesuatu yang melemparkan cangkir ke arahnya dan bahkan menamparkan kepalanya. Perasaan itu menakutkan. Untungnya, ia mendapat bantuan dari Kepala Biro Luan, yang berpengalaman. Kepala Biro Luan membawanya menemui para petinggi dan pemegang saham bank. Ia menangani masalah itu dengan tenang dan menyelamatkan nyawa Tang Zaolong. Karena itu, Kepala Biro Luan adalah orang yang mendelegasikan tugas selama rapat analisis kasus sementara Tang Zaolong mengangguk berulang kali dan hanya mengakhiri rapat dengan beberapa patah kata penyemangat. Setelah para pemimpin pergi, rapat analisis dimulai dengan baik. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Tim Miao Ying. Ini menandai pertama kalinya Miao Ying bertanggung jawab atas sebuah kasus di cabang Rongyang, tetapi ia telah terlatih dengan baik untuk posisi ini selama bertahun-tahun. Ia tampak cukup percaya diri dan nyaman. Di bawah arahannya, para detektif mulai menambahkan lebih banyak informasi ke papan tulis yang biasanya mereka gunakan untuk analisis kasus. Sekitar 6 jam setelah kejahatan itu terjadi, meskipun tidak ada berita mengenai tersangka, ada lebih banyak informasi yang masuk. Pertama, mengenai bank, mereka membuat daftar tersangka. Orang-orang ini mengenal manajemen internal dan tampak cukup mencurigakan. Namun, tidak ada bukti untuk siapapun dalam daftar tersebut. Investigasi lebih lanjut diperlukan. Selain itu, polisi yang telah mencari di sekitar kota tua tidak menemukan orang yang mencurigakan, tetapi mereka membawa kembali beberapa rekaman video pengawasan untuk ditinjau. Pada saat yang sama, beberapa detektif polisi berhipotesis tentang kemungkinan pergerakan para perampok menurut rekaman video pengawasan. Pada akhirnya, Departemen Forensik juga membuat pengumuman. Melalui analisis DNA, mereka menemukan identitas mayat yang disegel vakum. Almarhum adalah seorang perempuan. Namanya Gong Xiuzhen. Dia berasal dari negara Tongyang, kota Qinsan, berusia 73 tahun ini. Miao Ying membacakan laporan itu kepada semua orang. Almarhum menghilang 3 tahun lalu, tampaknya saat berbelanja bahan makanan. Keluarganya telah berusaha mencarinya selama bertahun-tahun. Saat Miao Ying berbicara, para penyelidik memeriksa informasi di ponsel mereka. Tidak mungkin, kata beberapa penyelidik dengan kaget. Wanita tua ini adalah pensiunan aktivis lingkungan, gajinya pas-pasan. Kenapa ada orang yang membunuhnya? Lalu menyegelnya dalam ruang hampa dan menyembunyikannya di kotak pengaman. Tidak masuk akal. Balas dendam. Aku sudah melihat pemberitahuan orang hilang Gong Xiuzhen. Kata Miao Ying, keluarganya mengatakan bahwa almarhum tidak memiliki konflik dengan siapapun, jadi itu bukan untuk balas dendam. Kalau begitu, itu makin tidak masuk akal. Peng Xin menggelengkan kepalanya. Mengapa seseorang membunuhnya? Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan perampokan bank ini? Ketua tim, saya sudah mencarinya. Zhang Yaohui angkat bicara. Untuk memasukkan seseorang ke dalam kantong vakum, diperlukan vakum yang sangat besar. Kantong plastik itu berasal dari alat impor dari Korea. Mesin pengemas vakum yang menggunakan bahan ini seharusnya sangat langka. Saya sudah meminta seseorang untuk mencari tahu. Bagus. Miao Ying mengangguk. Juga, semua kotak pengaman di bank direkam, tetapi demi alasan privasi, semua informasinya diamankan dengan ketat, jadi kita tidak bisa menyelidikinya dari luar. Liu, apakah ada hasilnya? Ya. Liu mengangkat sebuah dokumen.
Kotak itu terdaftar atas nama seseorang bernama Tong Yun, tapi dia sudah hilang selama 5 tahun. Ah, mendengar perkataan Liu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa semakin bingung. Bagaimana orang ini bisa hilang juga? Apa sebenarnya hubungan antara keduanya? Tong Yun. Miao Ying mengulang namanya. Bacakan informasinya untuk kami. Baiklah. Liu mengeluarkan informasi itu dan mulai membaca. Tong Yun, perempuan. Dia tinggal di asrama pabrik kapas di Kinsan, tidak punya pekerjaan, dan menurut tanggal lahir di kartu identitas sosialnya, dia seharusnya berusia 28 tahun ini. Saat dia menghilang, dia baru berusia 23 tahun. Semua orang berpikir keras. Masalahnya menjadi semakin rumit. Jika Tong Yun sudah menghilang selama 5 tahun, lalu siapa yang mendaftarkan kotak keamanan itu? Ketua tim, saya sudah bertanya kepada manajer bisnis tempat penyimpanan barang aman. Lanbo berkata, dia mengatakan bahwa pendaftaran itu hanya formalitas, dan yang penting hanya kunci dan kata sandinya. Sebenarnya, orang-orang yang menggunakan kotak penyimpanan barang aman, serta barang-barang yang mereka simpan, sangat mencurigakan. Bank hanya ingin menghasilkan uang, jadi mereka tidak akan menanyakan detailnya. Manajer juga memberitahu saya, baik saat mendaftarkan maupun saat menyetorkan barang, pihak bank tidak membandingkan informasi. Bahkan jika pendaftarnya laki-laki, tetapi menggunakan nama perempuan, itu tidak masalah. Lihat, Liu Suesan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak heran semua bank besar tidak berani melakukan bisnis penyimpanan keamanan semacam ini. Terlalu banyak masalah hukum. Jika kunci dan kata sandinya hilang, bukankah bank akan menyimpan sesuatu secara gratis? Ketua tim Miao, Lanbo melanjutkan, mengenai kotak berisi mayat, pihak bank sudah memeriksa kata sandinya. Kotak itu terdaftar 3 tahun lalu. Sejak mayat dimasukkan ke dalamnya, kotak itu tidak pernah dibuka lagi. 3 tahun, kata Zhang Jingfeng. Gong Suezhen menghilang 3 tahun lalu, jadi, dia dibunuh, lalu disimpan di sana. Ya Tuhan, seru Liang Huang. Bukankah ini terlalu gila? Jika bukan karena perampokan bank, maka kita tidak akan pernah menemukan jasad Gong Suezhen. Mungkin setidaknya 10 tahun. Jawab Lanbo. Manajer tempat penyimpanan barang berharga itu mengatakan kotak itu sudah dibayar 10 tahun di muka, jadi setidaknya selama 10 tahun tidak ada yang tahu. Saya pernah mendengar sebelumnya, kata Peng Xin, bahwa meskipun tidak ada yang membayar kotak penyimpanan itu 10 tahun kemudian, bank tidak dapat membukanya dengan mudah. Harus ada juga masa tenggang pembayaran, dan jangka waktunya sangat lama, setidaknya 50 tahun. Selama orang yang menyimpan barang itu kembali dalam waktu 50 tahun dan membayar denda keterlambatan, barang di dalam kotak itu tetap menjadi miliknya. Astaga, Zhang Jingfeng mendesah. Jika seperti ini, setelah 60 atau 70 tahun, tidak masalah jika mayatnya terekspos, kan? Sebenarnya, menyembunyikan mayat seperti ini sungguh menakjubkan. Pemimpin tim, apakah sudah ada penyebab kematiannya? Seseorang bertanya. Tidak ada luka trauma yang jelas. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Itu bukan racun atau sesak napas. Departemen forensik masih menanganinya. Namun menurut pendapat Kepala Departemen Wang Xin, dia mengatakan bahwa tubuhnya sangat dehidrasi, dengan tanda-tanda kerusakan organ dalam, dan beberapa edema karena kadar protein rendah. Jadi, penyebab kematiannya seharusnya kelaparan. Ah, mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Membuat seseorang mati kelaparan. Bukankah itu terlalu kejam? Siapa pelakunya? Mengapa mereka membunuh seorang wanita tua? Tapi, itu hanya tebakan awal. Mereka masih belum yakin, dan masih ada tes lain yang harus dilakukan. Miao Ying berkata, Liu, apakah kamu sudah memberitahu anggota keluarga? Sudah. Jawab Liu cepat. Mereka seharusnya sudah ada di sini. Baiklah, kalau begitu lanjutkan penyelidikan itu. Pastikan untuk segera menemukan keluarganya dan dapatkan deskripsi terperinci tentang almarhum. Ingat, jangan sampai ada detail yang bocor. Perintah Miao Ying. Dimengerti. Liu segera berbalik dan meninggalkan kantor.
Karena anggota keluarga almarhum mungkin sudah tiba, ia harus segera memulai penyelidikannya. Juga, Miao Ying berbicara kepada Zhang Jingfeng. Zhang punya pengalaman mencari orang, jadi cobalah cari tahu apa yang terjadi pada Tong Yun. Lihat apakah ada berita tentangnya. Atau apakah dia masih hidup. Baiklah, Zhang Jingfeng menjawab dengan cepat. Berdasarkan situasi saat ini, kata Miao Ying, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan mayat ini dengan perampokan bank. Mayatnya dikeluarkan dari kotak dan kemudian dibuang ke samping, yang berarti para perampok mungkin melihat mayat itu dan terkejut. Bisa jadi mayat itu bahkan mengganggu perampok, dan mereka ingin membuka lebih banyak kotak pengaman, tetapi setelah melihat mayat itu, mereka langsung berhenti karena takut. Ketua tim Miao, pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat dan bertanya, meskipun ruang penyimpanan keamanan tidak memiliki kamera pengintai, bukankah seharusnya ada beberapa di lobi? Ambil rekaman video pengintaian dari 3 tahun lalu, mungkin kita bisa melihat siapa yang menyimpan mayatnya. Saya sudah bertanya. Lan Bo segera mengangkat tangannya. Bank Kinsan bukanlah bank besar, jadi informasi keamanan dari 3 tahun lalu sudah hilang. Tidak apa-apa, Zhao Yu melambaikan tangannya. Tanya saja pada orang-orang. Carilah pekerja yang bekerja tahun itu. Kalau tidak salah, seharusnya tidak banyak orang yang bekerja di meja keamanan. Kalau ada orang yang datang membawa koper yang cukup besar untuk menampung 1 orang, lalu menyewa kotak keamanan terbesar, bahkan orang bodoh pun akan mengingatnya, kan? Yu, seseorang sudah bertanya. Jawab Lan Bo. Karyawan itu sudah dipindahkan. Sekarang mereka bekerja di tempat lain. Kurasa kita harus menelepon untuk bertanya. Namun, saat Lan Bo baru saja selesai berbicara, Liu tiba-tiba bergegas kembali sambil berteriak pada Miao Ying, Ketua tim Miao, kalian semua, cepat, pergilah ke Departemen Forensik. Kepala Biro Tang, dia. Kepala Biro Tang. Semua orang mengernyitkan alis. Liu, bicaralah dengan jelas. Bagaimana dengan Kepala Biro Tang? Tanya Miao Ying. Itu benar-benar kebetulan. Liu mendesah. Mayat perempuan yang disegel vakum itu, dia, bibi Kepala Biro Tang. Tang Zhaolong telah bekerja di Tongyang sejak lama, dan ia lahir dan dibesarkan di Tongyang sendiri. Ia lahir dari keluarga besar, dan memiliki 6 bibi. Gong Xiuzhen adalah bibinya yang kelima. Ini sungguh kebetulan. Tang Zhaolong tidak pernah menduga bahwa mayat yang disembunyikan di kotak penyimpanan adalah bibinya yang kelima. Pada saat itu, orang-orang menangis di ruang otopsi Departemen Forensik. Selain kerabat lanjut usia yang kesulitan berjalan, sebagian besar kerabat Kepala Biro Tang lainnya bergegas datang. Kepala Biro Tang sendiri meratap dan menangis sejadi-jadinya. Ini adalah pertama kalinya detektif polisi menghadapi situasi seperti ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Kepala Biro Luan, yang relatif bijaksana dan tenang, menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Kepala Biro Tang dan keluarganya. Kemudian dia meyakinkan mereka bahwa kepolisian akan melakukan yang terbaik untuk memasukkan pembunuh itu ke balik jeruji besi. Kemudian, di bawah instruksi Kepala Biro Luan, berbagai petugas polisi mulai berbicara dengan kerabat korban untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Kepala Biro Tang benar-benar kesal. Bahkan setelah kembali ke kantornya, ia masih menangis. Ia menangis kepada Kepala Biro Luan dan Miao Ying, mengatakan bahwa bibinya yang kelima telah menjalani kehidupan yang sulit. Ia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun tanpa anak, dan situasi keuangannya juga tidak baik. Awalnya, ia memiliki pasangan yang setia, yaitu paman kelima Kepala Biro Tang. Namun, pamannya menghilang 7 tahun lalu dan masih hilang hingga kini. Apa? Mendengar ini, Miao Ying menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa ada orang lain yang hilang? Gong Xiuzhen, Tong Yun, dan rekan Gong Xiuzhen, apa itu? Tanyanya. Kepala Biro Tang, apakah Anda mengenal seseorang bernama Tong Yun? Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kotak penyimpanan tempat mereka menemukan mayat itu berada atas nama ini. Apakah Anda mengingat sesuatu? Dia adalah seorang wanita yang tinggal di asrama di pabrik kapas. Aku tidak mengenalnya. Tang Zhaolong menggelengkan kepalanya,
tetapi dia bergumam seolah-olah dia sedang ragu-ragu. Kepala Biro Tang, orang ini adalah tersangka, cobalah berpikir lebih keras. Miao Ying tampak seolah-olah telah menemukan petunjuk dan dengan cepat memimpin pembicaraan. Aku benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Tang Zaolong mendongak dan berkata, bagaimana kalau begini, tanyakan pada sepupuku, mereka mungkin bisa mengingat sesuatu. Baiklah, jadi, Miao Ying mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, ceritakan padaku tentang pamanmu yang kelima. Bagaimana dia bisa menghilang? Sungguh malang. Kepala Biro Tang memikirkan tragedi itu dan menangis. Bibi dan paman kelimaku adalah orang-orang jujur. Aku miskin saat masih muda, tetapi mereka memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Setiap kali ada sesuatu yang bagus, mereka selalu menyimpannya untukku. Mengapa ini terjadi? Bajingan berhati dingin mana yang menyakitinya? Tang Zaolong menangis sejadi-jadinya, lalu teringat pertanyaan Miao Ying. Ia menjawab, bibi dan pamanku yang kelima adalah petugas kebersihan di kantor kebersihan daerah. Keduanya adalah orang-orang jujur yang tidak punya anak, tidak punya uang, dan tidak punya kekuasaan. Siapa yang bisa mereka sakiti? 7 tahun yang lalu, paman kelima saya pergi memperbaiki sepedanya dan tidak pernah kembali. Tang Zaolong mengenang masa lalunya dan menjelaskan, saat itu saya belum menjadi kepala biro, tetapi saya mencarinya ke seluruh provinsi, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Paman kelima saya menghilang secara misterius dan tidak ada yang mendengar kabar sejak saat itu. Ketika paman saya menghilang, bibi saya menjadi sangat sedih dan semakin hari semakin buruk. Awalnya, saya ingin membawanya ke tempat saya, tetapi dia takut istri saya akan bersikap dingin kepadanya. Jadi, dia pindah kembali ke rumah lamanya. Ini semua salahku. Alangkah baiknya jika aku membuatnya tinggal bersamaku saat itu. Pada akhirnya, 3 tahun yang lalu, dia juga menghilang. Aneh sekali. Tetangganya mengatakan bahwa dia membawa keranjangnya ke pasar pagi-pagi sekali, masih mengenakan sandal, tetapi dia menghilang begitu saja setelah itu. Saat itu, keluarga kami menjadi gila karena berusaha mencarinya. Namun pada akhirnya, seperti paman kelima saya, tidak ada berita dan kami tidak dapat menemukannya. Namun siapa yang mengira bahwa, akan, seperti ini, Tang Zaolong kembali menangis. Setelah beberapa saat, ia teringat sesuatu dan bertanya kepada Miao Ying dengan curiga, Hei, ketua tim Miao, apakah tubuh bibiku sudah diotopsi? Bagaimana dia meninggal? Organ-organnya, apakah diambil? Apa? Kepala Biro Luan tercengang. Tang Zaolong mendesah dan menjelaskan, bibiku miskin dan tua tanpa anak. Mengapa perampok itu membunuhnya? Selain menjual organ tubuhnya, apa lagi alasannya? Meskipun bibiku sudah tua, dia sangat sehat. Tidak, jawab Miao Ying langsung. Kepala Departemen Wang mengatakan bahwa mayatnya masih utuh, dan penyebab kematiannya masih diselidiki. Tidak menjual organ tubuhnya. Lalu, apa lagi? Balas dendam. Tang Zaolong berpikir keras. Bagaimana dia bisa menyinggung mereka sampai-sampai mereka melakukan itu pada seorang wanita tua? Itu tidak masuk akal. Ayah, kalau bibiku seperti ini, maka, pamanku. Apakah pamanku? Kepala Biro Tang, harap tenang. Luan Xiao menasihati. Masih terlalu dini untuk membuat pernyataan. Kita harus menunggu sampai kita menemukan lebih banyak bukti. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan kasus ini. Tang Zaolong memohon, Kepala Biro Luan, Ketua Tim Miao, tolong. Bibiku tidak bisa mati begitu saja. Kepala Biro Luan dan Miao Ying mengangguk, tetapi mereka terkejut. Siapa yang tahu perampokan bank sederhana akan menghasilkan begitu banyak wawasan lainnya. Itu baru permulaan, dan sudah ada 3 orang yang hilang. Perampok bank yang sebenarnya tidak terlihat. Bagian yang paling mengejutkan adalah ketika Miao Ying meninggalkan kantor kepala biro, Zhang Jingfeng datang untuk melaporkan temuannya tentang Tong Yun. Dia telah hilang 5 tahun lalu ketika dia berusia 23 tahun. Keluarganya mengelola sebuah minimarket. Dia menghilang di pagi hari. Keluarganya mengira dia pergi untuk membuka toko,
tetapi dia sudah pergi. Dia juga menghilang secara aneh, seperti paman dan bibi kelima kepala birotang. Namun Zhang Jingfeng menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kampung halaman Tong Yun juga berada di Tongyang. Gong Xiuzeng juga berasal dari Tongyang. Apakah ada hubungannya? Miao Ying merasa ada sesuatu di balik semua ini dan segera mencari keluarga Gong Xiuzhen untuk menanyai mereka lebih lanjut. Akhirnya, salah satu keponakan Gong Xiuzhen berkata bahwa dia bersekolah di sekolah yang sama dengan Tong Yun saat dia masih kecil, dan bahwa keluarga Tong Yun juga berasal dari Tongyang. Namun, ayah Tong Yun mendapatkan pekerjaan di Kinsan, jadi dia pindah ke kota itu bersama orang tuanya. Meskipun mereka saling kenal, mereka hampir tidak pernah berhubungan. Keponakannya yakin bahwa Tong Yun dan Gong Xiuzhen tidak memiliki hubungan apapun. Hal ini membuat Miao Ying pusing. Siapa yang tahu Tong Yun punya sejarah seperti itu? Gong Xiuzhen dan suaminya, Tong Yun dan kasus perampokan Bank Kinsan, apa hubungannya? Pada saat itu, Miao Ying kebingungan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali Miao Ying menghadapi kesulitan, orang pertama yang ada di pikirannya adalah Zhao Yu. Si brengsek itu selalu berpikir di luar kotak. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan Zhao Yu tentang ini. Namun, ketika Miao Ying kembali ke kantor, Zhao Yu tidak ada di sana. Dia hanya melihat Li Beini menatap komputernya dengan serius. Li Beini, tanya Miao Ying, kemana bajingan itu pergi? Zhao Yu. Li Beini berbalik dan mengamati ruangan. Dia menjawab dengan bingung, aku tidak tahu. Dia baru saja ada di sini. Aneh. Kemana dia pergi dalam sekejap mata? Ayo, ayo, satu lagi. Zhao Yu mengangkat gelas birnya, si pirang muda dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka, dan menghabiskan semuanya sekaligus. Muahaha, enak sekali. Melihat si pirang muda dan yang lainnya menghabiskan minuman mereka, Zhao Yu tertawa puas. Nama si pirang adalah Zhou Yang, dan dia duduk bersama para berandalan dari Gang Yuxi. Tidak ada persahabatan tanpa konflik. Zhou Yang dan yang lainnya telah menjadi pengikut setia Zhao Yu, dan telah menyelesaikan banyak misi khusus untuknya. Zhao Yu jelas tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, dia juga akan melakukan apa saja untuk membantu semampunya, sehingga mendapatkan kepercayaan mereka. Bos, Zhou yang menyeringai sambil menuangkan bir lagi untuk Zhao Yu, kami mendengar tentang perampokan bank di Rongyang. Bukankah seharusnya Anda sangat sibuk? Bagaimana Anda punya waktu untuk ikut minum bersama kami? Jangan sebut-sebut. Zhao Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kondisiku sedang tidak baik saat ini, jadi aku harus istirahat. Hehehe, kalau tanya saya bos, liver Anda kekurangan alkohol. Seorang anak laki-laki yang dijuluki Shou berdiri. Ini, bos, satu cangkir untuk Anda. Hahaha, hati kekurangan alkohol. Menarik. Ayo, gelas mereka bertemu, dan langsung habis dalam satu tegukan. Tapi bagaimanapun juga, meskipun otakku sudah rusak, aku masih terus memikirkannya. Zhao Yu meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, teman-teman, sekarang di jalanan, siapa yang punya kemampuan seperti ini? Siapa yang berani melakukan hal seperti ini? Ini, Zhao yang berpikir sebentar. Bos, ini jelas bukan sesuatu yang berani dilakukan siapapun. Peluang berhasil merampok bank praktis nol. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Ya, anak laki-laki lain yang dijuluki Bal diangkat bicara, sejak aku lahir, aku hanya melihat perampokan di film atau di TV. Siapa yang berani melakukannya di dunia nyata? Lihat, dengan semua teknologi canggih sekarang, siapa yang tahu tindakan pengamanan seperti apa yang dimiliki bank? Bagaimana mereka bisa merampok bank? Selain itu, dengan semua kamera keamanan di sekitar, apa yang bisa mereka lakukan setelah merampok bank? Kemana mereka akan pergi? Bahkan jika mereka berhasil merampok bank, mereka tidak akan bisa menghabiskan uang. Zhao Yu mengangguk setuju. Di jalanan, tindakan yang paling ditakuti dan legendaris adalah merampok bank, pada dasarnya itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, dia tidak ingin melepaskan kemungkinan sekecil ini, dan berkata kepada sekelompok penjahat,
teman-teman, dengarkan aku baik-baik. Jika kalian mendengar sesuatu, beritahu aku. Aku akan memberitahu kalian sekarang, aku sebenarnya berteman baik dengan Presiden Bank. Jika kalian membantuku menangkap pelakunya, hadiahnya akan lebih baik daripada memenangkan lotre. Wah, semua penjahat itu terkejut mendengar perkataan Zhao Yu dan langsung mengangguk, dengan hasrat di mata mereka. Benar, bos, tidak ada berita di TV. Mungkinkah kalian belum menangkap orang itu? Zhou yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, Zhao Yu seharusnya tidak mengungkapkan terlalu banyak, tetapi itu sudah jelas. Jika pelakunya tertangkap, polisi pasti sudah mengumumkannya. Zhao Yu mengangguk pelan. Di tempat lain, pasti orang dari tempat lain. Zhou tiba-tiba angkat bicara. Bos, lihat, perampok itu pasti dari kota lain. Kenapa? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Zhou berkata terus terang. Itu hanya tebakan. Keluar dari sini. Zhou yang mengumpat pada Zhou. Dari kota lain, kurasa itu orang dalam bank. Itu disebut pekerjaan orang dalam, mengerti. Itu istilah profesional. Kenapa? Zhao Yu bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Bukankah sudah jelas? Zhou yang menepuk dadanya. Di film-film memang selalu seperti ini, kan? Keke, Zhao Yu mengangkat cangkir kosongnya ke arah mereka berdua. Sudah cukup, ayo kita minum saja. Oh, Zhou yang melirik gelas bir Zhao Yu yang kosong. Bos, Anda tidak punya alkohol, biar saya tambahkan sedikit untuk Anda. Tidak perlu. Zhao Yu tertawa. Aku akan bersulang dengan gelas kosong. Jika kalian menolak, aku bisa menggunakan gelas bir itu untuk menghancurkan kepala kalian. Zhou Yang dan Zhou saling berpandangan, lalu segera mengangkat cangkir mereka dan langsung menenggaknya, menumpahkan sebagian bir ke pakaian mereka. Itu saja. Zhao Yu menyeringai lalu mengganti topik pembicaraan. Teman-teman, ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian. Aku cukup kaya, jadi aku ingin berbisnis. Bantu aku. Apa yang harus kubeli? Toko kastanye. Si botak langsung menjawab tanpa jeda, kastanye manis. Saya pernah menjalankan bisnis ini sebelumnya, bos. Anda harus membuka toko kastanye. Cari tempat yang bagus, Jalan Sanfeng atau Gang Yuxi, keduanya cocok. Tempat pangkas rambut. Zhou langsung mengikutinya. Dulu aku pernah bekerja sebagai tukang cukur, dan meskipun tingkat keterampilanku biasa saja, aku pasti menghasilkan uang. Sekarang musim panas, jawab Zhou Yang. Kamu bisa membeli kolam renang kecil. Dulu aku pelatih renang. Kamu bisa membuka kelas renang musim panas. Aku jamin kamu akan menghasilkan cukup uang untuk membeli iPhone. Ya Tuhan, Zhao Yu tiba-tiba terdiam dan langsung mengejek, apakah kalian punya ambisi? Aku berbicara tentang bisnis besar. Besar? Mengerti. Lalu, kolam renang besar. Zhou yang bertanya dengan bingung. Ya Tuhan, Zhao Yu hampir terjatuh karena jengkel. Dia membanting meja dengan marah. Lebih besar? Oke, maksudku jutaan. Bisnis besar, mengerti. Klak, klak. Tiba-tiba terjadi keributan besar saat kelompok itu terjatuh karena kaget di meja. Bos, Zhou yang adalah orang pertama yang berdiri. Ia mencengkeram kaki Zhao Yu. Apakah kau seorang Mesias yang diutus Tuhan? Beberapa juta, beberapa penjahat seperti kita. Siapa yang berani mengatakan bahwa kami para berandalan itu licik dan egois? Zhao Yu berpura-pura bangga. Kami, sebagai berandalan, juga bisa bersikap terhormat dan murah hati. Orang lain memandang rendah kami, tetapi kami tidak bisa memandang rendah diri kami sendiri. Dalam beberapa saat, Zhao Yu tampak seperti telah memperoleh lingkaran cahaya, seolah-olah tubuhnya bersinar dalam keagungan. Cara para berandalan itu memandang Zhao Yu telah berubah menjadi kekaguman. Bagaimana kalau begini, kalian awasi aku, kata Zhao Yu. Coba kalian cari tempat yang bagus untuk bar, oke. Bar, karaoke, pangkas rambut, aku bisa melakukan semuanya. Membeli etalase toko boleh, tapi meminjamnya adalah yang terbaik. Wah, semua penjahat itu terkagum-kagum, sedikit bergoyang karena terkejut. Zhou yang adalah orang pertama yang berbicara. Bos,
Saya benar-benar memilih orang yang tepat untuk diikuti. Kami benar-benar diperhatikan oleh Anda. Dan saya kira kami juga dapat melakukan beberapa bisnis besar. Hahaha, bersulang. Apa yang kita tunggu? Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum hingga larut malam. Zhao Yu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk pada pukul 11 malam. Ia langsung tertidur di tempat tidur, mendengkur sepanjang malam. Rekan-rekan di kantor polisi masih bekerja keras demi menemukan pelaku perampokan bank dan kebenaran di balik mayat wanita yang disegel vakum. Semua orang bekerja keras. Sebenarnya, bukan karena Zhao Yu tidak ingin membantu rekan satu timnya memecahkan kasus, tetapi dia benar-benar tidak dalam kondisi yang tepat untuk melakukannya. Baik itu menyelidiki tempat kejadian perkara atau menyelidiki petunjuk, pikirannya saat ini benar-benar kacau. Dia tidak dapat berkonsentrasi. Namun, hanya Zhao Yu yang tahu alasannya. Sebenarnya, itu karena heksagram Kun yang misterius. Siapa yang peduli dengan perampokan bank? Atau 200.000 yuan miliknya? Satu-satunya hal yang dipedulikan Zhao Yu adalah apakah apa yang terjadi pada Kuping akan menimpanya atau rekan satu timnya. Alasan dibalik ketakutan dan kegelisahannya yang terus-menerus adalah karena ia khawatir seseorang akan merencanakan sesuatu yang merugikan dirinya atau rekan satu timnya karena masalah yang berkaitan dengan Zhao King. Dengan pikiran seperti ini, ia jelas tidak punya energi untuk memikirkan kasus rumit yang sedang dihadapi. Baru pada pukul 12.10 siang dia akhirnya mendengar pesan terakhir dari sistem. Dia akhirnya terbebas dari kekhawatirannya. Miao Ying dan yang lainnya sedang sibuk mengurus masalah tersebut dengan Kepala Biro Tang di Departemen Forensik. Sistem tiba-tiba memberitahu Zhao Yu bahwa petualangan hari itu telah berakhir, dan tingkat penyelesaiannya adalah 78%. Dia telah memperoleh perangkat penglihatan malam tak terlihat lainnya. Meskipun tingkat penyelesaiannya rendah, Zhao Yu merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Karena petualangannya telah berakhir, itu berarti heksagram Kun memang hanya perampokan bank, tidak ada yang menyangkut keselamatannya sendiri. Dengan lepasnya beban ini dari pundaknya, Zhao Yu merasa seperti hendak pingsan. Ia tahu bahwa dalam kondisinya, tidak ada cara baginya untuk menyelidiki kasus apapun, jadi ia sebaiknya keluar dan bersantai. Ia pergi dan menemui Zhou Yang dan yang lainnya. Ia minum sampai mereka mampu menghapus sisa kekhawatiran di hatinya. Keesokan harinya, Zhao Yu bangun sebelum fajar, dan setelah mandi air panas, ia merasa sangat rileks. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, sambil berpikir dengan yakin, hari baru telah dimulai. Perampok bank, apakah kalian siap? Musuh kalian ada di sini. Muahaha, sebuah heksagram baru, maju, maju, maju. Setelah batuk hebat, penjelasan heksagram dimulai. Namun setelah mendengarnya, kepercayaan diri Zhao Yu hancur total. Sistem membaca dengan suara tenang, heksagram Kun Kan. Kun untuk tanah dan Kan untuk air.